Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran fikih. Jadi pada pertemuan kali ini kita masih belajar ya dari materi yang sebelumnya pernah kita pelajari, yaitu terkait atau tentang bab meraih ketakwaan dengan puasa. Nah, pada hari ini kita akan membahas meraih ketakwaan dengan puasa dengan subbab, yaitu hari-hari yang dilarang untuk puasa. Nah, hari-hari yang dilarang untuk puasa itu di hari-hari apa saja? Mari kita simak videonya bersama-sama. Dan saya menghimbau sebelum adik-adik mengikuti pelajaran saya supaya disiapkan buku, paket, dan buku LKS masing-masing dan disimak supaya nanti apa yang saya sampaikan adik-adik bisa mengetahui juga langsung di bukunya masing-masing. Seperti itu. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hari-hari yang dilarang untuk puasa. Yang pertama adalah Hari Raya Idain. Jadi Hari Raya Idain itu apa? Ya, Hari Raya Idain ini adalah dua hari raya umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dan pada hari ini, jadi dari kedua hari raya ini umat Muslim tidak diperkenankan untuk berpuasa. Nah, tepatnya kalau Hari Raya Idul Fitri itu jatuh pada tanggal 1 Syawal ya. Kemudian pada tepatnya, maksud saya di sini tepatnya pada Hari Raya Idul Adha itu adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu adalah hari-hari di mana umat muslim itu tidak diperkenankan atau diharamkan untuk berpuasa. Jadi di sini saya ulangi lagi ya. Jadi yang pertama yaitu Hari Raya Idain atau dua hari raya umat muslim, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Nah, itu adalah hari yang dilarang untuk berpuasa yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu Hari Tasyrik. Nah, Hari Tasyrik itu yaitu hari di mana orang-orang tidak boleh berpuasa, dan jatuhnya ini Hari Tasyrik ini jatuh pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah, seperti itu ya. Jadi maksudnya di sini Hari Tasyrik ini adalah setelahnya Hari Raya Idul Adha. Jadi kalau tadi Hari Raya Idul Adha itu tanggal 10 dan Hari Tasyrik ini adalah tanggal 11, 12 dan 13-nya. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, ketentuan seperti ini sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang berbunyi dari Nubaisyah Al-Huzaili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini adalah sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad ya, bahwasanya pada hari-hari ini, maksudnya di sini adalah Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik, ini adalah waktunya umat Muslim untuk makan dan minum serta berzikir. Jadi dengan demikian hari-hari tersebut yaitu 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu tidak diperkenankan atau diharamkan untuk berpuasa. Ya, kurang lebihnya seperti itu pengertian dari Hari Tasyrik ya. Kemudian selanjutnya puasa, hari-hari yang dilarang untuk melaksanakan puasa yaitu puasa khusus pada hari Jumat. Nah, puasa khusus pada hari Jumat ini tidak diperbolehkan kecuali sebelum dan sesudahnya puasa. Nah, maksudnya di sini adalah sebelumnya kita sudah puasa Kamis ya, bertepatannya puasa sunnah itu di hari Kamis dan Jumat. Nah, itu kita boleh melaksanakan puasa di hari Jumat. Semisal ini jatuhnya puasa Arafah ya, puasa Arafah yang di situ disunahkan sekali atau sunnah muakkad. Itu jatuhnya pada hari Jumat. Nah, itu kita diperbolehkan. Dan juga ini apabila kita puasa ya, puasa mengkodoknya ini khususnya bagi orang-orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, itu mengkodok di hari Jumat itu juga diperbolehkan. Seperti itu ya. Hanya saja kalau khusus pada hari Jumat ya, di situ melaksanakan puasa di hari Jumat dan tanpa sebab apapun itu tidak diperbolehkan. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian puasa yang selanjutnya yang diharamkan dalam Islam yaitu puasa hari Sya. Nah, hari Sya itu kapan? Hari Sya itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Nah, puasa pada hari ini, maksudnya puasa pada hari Sya
Ini adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Sya'ban. Karena apa? Karena pada tanggal 10 maksud saya di sini pada tanggal 30 Sya'ban ini adalah waktu di mana orang-orang ini ragu tentang awal bulan Ramadan. Nah, itu yang sering menjadi perdebatan ya, menjadi perdebatan umat muslim ketika masuknya bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban. Karena pada tanggal 30 Sya'ban ini adalah menentukan apakah di situ sudah maksud saya di sini apakah di situ sudah mulai bulan Ramadan atau belum. Makanya di sini adalah hari yang belum jelas, maksudnya masih di awang-awang ya, bahasanya masih hari yang diragukan. Nah, seperti itu. Nah, pada tanggal 30 ini umat muslim itu tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan atau diharamkan untuk berpuasa. Seperti itu ya. Itu adalah pengertian dari hari Sya atau hari yang di situ ragu-ragu ya. Apakah di situ sudah masuk bulan Ramadan atau belum? Itu adalah pengertian dari hari Sya. Kemudian selanjutnya terkait dengan orang-orang yang maksud saya di sini bagi pengertian tentang yang selanjutnya, yaitu mengenai orang yang mendapatkan keringanan untuk berpuasa. Jadi macam-macamnya atau pembagiannya, yaitu yang pertama ada orang sakit. Orang sakit ini maksudnya di sini yang tidak diperkenankan atau boleh tidak berpuasa, yaitu orang sakit dan tidak mampu berpuasa atau takut bertambah sakit. Nah, maksud saya di sini adalah takut bertambah parah sakitnya atau lambat sembuhnya bila berpuasa, baik karena anggapan sendiri maupun nasihat dokter. Nah, ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun nanti setelah selesai pada bulan Ramadan, orang tersebut atau orang yang sakit ini wajib menggantinya atau bahasa Islamnya yaitu dengan mengkodoknya sesuai dengan jumlah puasa yang telah ditinggalkannya. Seperti itu ya. Kemudian penjelasan selanjutnya tentang orang yang mendapatkan keringanan untuk berpuasa, maksud saya di sini untuk tidak berpuasa, yaitu musafir ya. Itu musafir maksudnya di sini adalah orang yang sedang safar atau perjalanan jauh tidak untuk maksiat. Ini namanya musafir. Boleh untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, akan tetapi dengan syarat perjalanan itu dalam jarak yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ya, seperti itu ya. Kalau di sini yang sudah kita ketahui bahwasanya jaraknya ini adalah sekitar 80 sampai 90 km itu ya. Itu adalah perjalanan di mana seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun ketika orang tersebut itu tidak diperbolehkan, maksud saya di sini diperbolehkan untuk tidak berpuasa, orang tersebut wajib menggantinya ketika nanti dia sudah kembali ke kampung halamannya, seperti itu. Jadi tetap diwajibkan ya untuk menggantinya walaupun orang tersebut itu tidak maksud saya di sini boleh tidak melakukan puasa, seperti itu. Kemudian penjelasan selanjutnya terkait orang yang mendapatkan keringanan, itu perempuan yang mengandung dan menyusui anak. Nah, perempuan yang mengandung dan menyusui anak serta terpaksa berbuka karena khawatir terhadap keselamatan bayi yang dikandungnya diwajibkan mengqadha puasa dan membayar fidyah 1 mud sehari. Nah, fidyah itu apa? Fidyah itu seperti harta kita ya, harta kita yang diwajibkan untuk diberikan kepada orang lain dengan alasan tertentu. Ya, di sini karena berhubung mendapat keringanan dengan itu tadi ya, dengan mengkhawatirkan terhadap keselamatan bayi. Nah, seperti itu diwajibkan atau maksud saya di sini adalah alasan orang tersebut membayar fidyah. Seperti itu. Kemudian fidyahnya berapa? Fidyahnya yaitu 1 mud sehari. Nah, 1 mud ini berapa juga? 1 mud ini adalah 1/4 dari 2,5 kg. Nah, 1/4-nya itu berapa? Nah, adik-adik bisa hitung sendiri di situ. Kurang lebihnya yaitu sekitar ons ya. Ukuran ons ininya seperti itu. Itu adalah penjelasan dari 1 mud, yaitu 1/4-nya dari 2,5 kg.
Kemudian seandainya khawatir akan keselamatan dirinya dan bayi yang dikandungnya, maka hanya diwajibkan mengkodok puasa tersebut dan tidak wajib membayar fidyahnya. Itu adalah penjelasan mengenai keringanan terhadap perempuan yang mengandung dan menyusui anak, seperti itu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang orang yang sudah tua renta. Orang yang usianya sudah tua dan sangat lemah hingga tidak mampu berpuasa atau lemah bahkan disebabkan oleh usia, tetapi karena pembawaannya orang ini boleh tidak puasa, namun wajib membayar fidyah ya. Namun wajib membayar fidyah yang bentuknya itu berupa 3,4 liter beras setiap harinya. Itu adalah pengganti dari orang yang tidak berpuasa. Tetapi di sini kategorinya yaitu orang yang sudah tua renta ya di sini. Karena tidak memungkinkan sekali orang tersebut untuk mengkondoknya lagi. Jadi hanya diwajibkan membayar fidyah yaitu berupa 3,4 liter beras setiap harinya. Itu adalah keringanan terhadap orang yang sudah tua renta untuk tidak melaksanakan puasa. Kemudian keringanan yang selanjutnya yaitu terhadap keadaan orang yang terpaksa. Nah, maksudnya di sini orang yang terpaksa yaitu seseorang yang diancam atau dipaksa ya, yang diancam dibunuh atau dipaksa atau dipotong anggota badannya jika dia berpuasa. Nah, orang-orang seperti ini boleh tidak berpuasa, namun ketika dia sudah kondisi aman, dia wajib mengkodok puasa tersebut. Nah, itu penjelasan mengenai orang dalam keadaan terpaksa tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kesimpulannya seperti itu ya. Yang pertama kita sudah mengetahui tentang hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Ya, di situ hari-harinya apa ya sudah saya sebutkan tadi ya, yaitu yang pertama hari raya Idain, kemudian yang kedua hari Tasyrik, kemudian yang ketiga puasa khusus di hari Jumat, kemudian yang selanjutnya yaitu puasa di hari Isya. Kemudian pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini yaitu terkait orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, yaitu ada orang sakit, musafir, perempuan yang mengandung dan menyusui anak, dan orang yang sudah renta tua. Kemudian yang terakhir yaitu keadaan terpaksa. Nah, materi kita pada hari ini adalah kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.